menelpon seseorang, siapapun dia itu, kalau memang informasi penting, ya misalnya kabar musibah gitu. Ya, dalam film ini misalnya bosman yang telepon, dia telepon karyawannya musibah, ada kabar kantor kebakaran atau dia meninggal. Kalau dia meninggal nggak mungkin nelpon ya. Nah, itu sah-sah aja. Tapi kalau urusan di luar itu, apalagi berkata-kata yang tidak beradab, itu nggak boleh. Karena ya, dia bukan mahram, itu bukan jam kerja. Nah, itu hak seorang istri di rumah bersama suaminya. Gerah nih, gerah. Nih. Coba tolong kamu lihat tuh di file itu. Bacain saya beberapa hal ya. Dibuka. Nama yang ngasih presentasi siapa itu? Namanya? Udah ketemu. Teman kamu itu agak gila ya orangnya ya? Dia nggak begitu. Kenapa sih telat 2 menit sih? Potong gaji. Telat 1 menit, potong 1 jam. 2 menit, 2 jam. Udah gitu aja. Kalau udah tau kayak gitu ngapain dipekerjakan sih, Pak? Mau kamu bayar gaji karyawan lulusan Harvard? Mau. Tempe bener sih. Aku rasa... Stop. Ini ada kata-kata yang terkenal nih dari Stupid Boss ini, tempe bener. Ya, tempe bener itu sebenarnya ungkapan merendahkan ya, tempe bener. Kalau kita nih otak udang. Tapi kalau di sana ya otak tempe itu. Jadi jangan sering-sering makan tempe ya. Ya, lanjut. Garis persis kayak kumisnya. Saya mau membangun kantor di belakang saja. Nah kira-kira kalau menurut kalian ini gimana? Kalau menurut saya ya, Pak. Good. Amazing. Dia cakap macam alien. Ratelin. Gigir-gigir. Allah. Masa iya segitu jualannya sih? Siapa yang mau beli kalau kayak gitu caranya? Ini apa-apa Saulen ini pikir bisa tipu-tipu kita bagaimana sih? Hah? Pintu besi itu mau diantar masuk dalam hutan? Perjuangan kita mulai di sini ya. Di sini. Udah dari tadi kan? Impossible we do. Miracle? We try. Ini loh mobil baru. Nggak pernah lihat kan? Mahal loh ini harganya. Kaki mau dikeprek-keprek dulu. Sini kalau kita culik orang, kita masukin dalam karung, terus kita lempar dari atas gedung, masuk penjara nggak? Kalau ada yang berani nyuri uang perusahaan, langsung tak lapor polisi. Bapak nuduh saya nyuri uang perusahaan? Kalau ngomong tuh yang pelan gitu loh. Udah. Aku nggak mau lagi punya urusan sama dia. Aku mau keluar dari kantor. Honey, you gonna do your job? Bos, man. Ya iyalah, masuk Brad Pitt sih? Itu film yang sudah lama sebenarnya, diangkat dari sebuah buku ya, sebuah cerita yang viral, My Stupid Boss. Kalau salah mengambil kesimpulan, ini orang nggak mau belajar supaya pinter dia. Ya kenapa? Karena stupid aja bisa jadi bos. Ya, tapi kayaknya biar lebih jelas, lebih seru nih kita bahas deh film ini. Ya, Sobat Muslim udah nonton belum nih? Ya, kalau belum nonton nanti silahkan ditonton. Filmnya keren insya Allah. Terus kita mau bahas dari sisi mana ini? Benar sekali Ustadz, kita bakal bahas film My Stupid Boss yang aku Ricky Revaldo sebagai kreatif 1 dan ada partner aku Estri sebagai kreatif 2-nya Ustadz hari ini. Alhamdulillah juga senang banget Ustadz bisa ketemu sama Ustadz Taufik hari ini ngebahas film favorit aku nih Ustadz. Sebelumnya Ustadz tadi Pandangan Islam kalau ada atasan yang seperti bosman itu masuk kategori sewenang-wenang. Ya, jadi kalau bahasa syariatnya ya dolim, namanya Fir'aun. Ya, bahasa Qur'annya itu togo. Ya, idhab ila fir'auna innahu togo, itu kata Qur'an. Ya, itulah gambaran pemimpin yang sewenang-wenang. Dan ini kalau kita lihat dari thrillernya tadi itu sampai yang namanya karyawannya itu semuanya emosi, naik darah itu kan. Ya kenapa? Karena ya mungkin kezaliman atau
kesewenang-wenangan dari Bosman. Ya, Islam memandang itu tidak dibenarkan. Berlangsung di Malaysia juga Ustadz. Buat sutradara tertarik untuk mengangkat novel My Stupid Boss menjadi sebuah film layar lebar nih Ustadz. Tanya ke Ciniti nih, dia bisa jawab nih. Bisa banget Ustadz, Bisa. harusnya. Bismillah, Insya Allah. kita tanya ya. Halo, Ciniti. Saya mau tanya nih, kenapa film ini diangkat oleh penulis ya? Film My Stupid Boss. Kenapa penulis mengangkat film ini? Ya, sumbernya dari buku yang terkenal ya, buku yang viral. Film My Stupid Boss diangkat dari novel berjudul sama karya Chaos Network. Novel ini populer karena ceritanya yang kocak dan relate dengan pengalaman banyak orang tentang memiliki atasan yang unik dan kadang bikin geleng-geleng kepala. Nah, karena bukunya laris dan banyak yang suka, produser film melihat potensi besar untuk diadaptasi ke layar lebar. Apalagi tema komedi situasi kantor memang selalu menarik perhatian penonton Indonesia. Ditambah lagi, karakter Bosman yang diperankan Reza Rahadian itu sangat ikonik dan menghibur. Penonton jadi penasaran, ingin melihat bagaimana karakter itu dihidupkan dalam film. Makasih Ciniti. Oh, ternyata memang relate dengan kehidupan ya seorang karyawan. Tapi saya nggak tahu nih, pernah ada yang kerja nggak di satu perusahaan bosnya itu ya tempe bener begini? Ada yang pernah nggak di sini? Hah? Nggak berani jawab nih. Di sini nggak. Kalau saya nggak punya pengalaman karena nggak pernah kerja di perusahaan ya. Kita bahas apa lagi nih? Oke Ustadz, bener-bener sebenarnya dari judulnya aja udah lucu banget ya Ustadz ya, sebelum diangkat film lebar aja. Jadi next Ustadz, dalam film ini kan digambarkan Diana yang bekerja di luar rumah, sedangkan Dika bekerja freelance. Dika ini suaminya si Diana tadi Ustadz. Perempuan itu idealnya di rumah. Ya, perempuannya idealnya di rumah memang. Laki-laki yang di luar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Begitu Quran mengatakan kepada kita semuanya. Tapi ada situasi yang membolehkan kalau memang harus perempuan itu di luar atau bekerja. Tapi jangan dikatakan perempuan itu bekerja untuk cari nafkah, itu yang nggak boleh. Karena tugas cari nafkah itu ya suami. Nah, selama ada kesepakatan misalnya suaminya mengizinkan, ya silahkan keluar untuk bekerja, tapi jangan menghilangkan takdirnya sebagai seorang wanita. Ya, seorang wanita itu kan punya tugas. Nah, itu yang dilarang dalam agama. Untuk sekedar keluar bekerja silahkan. Lagian di film ini kan sebenarnya suaminya itu kerja juga. Ya, siapa namanya? Dika itu kerja juga, hanya memang ya, freelance. Nah, ada kesepakatan antara suami dan istrinya. Jadi tentunya diperbolehkan asal alasannya jelas ya Ustadz. Ya, diperbolehkan asal alasannya jelas. Oke Ustadz, sekarang boleh tanyain ke Ciniti nggak Ustadz tentang apa yang dihadapi sutradara ketika menggarap film My Stupid Boss 1, khususnya saat membangun karakter Bosman Ustadz. Kita tanya lagi nih. Ya, Ciniti, saya mau tanya lagi nih. Apa kendala membuat film ini dengan karakter? Pembuatan film My Stupid Boss pasti ada beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah proses adaptasi novel ke skenario film. Sutradara dan penulis skenario harus memadatkan cerita yang panjang dalam novel menjadi durasi film yang pas, tanpa menghilangkan esensi dan kelucuan cerita aslinya. Kendala lainnya mungkin datang dari proses syuting itu sendiri. Mengingat film ini berlokasi di beberapa tempat, termasuk di luar negeri, pasti ada tantangan logistik dan perizinan yang harus diatasi. Belum lagi mengatur jadwal syuting para pemain yang padat. Tapi, terlepas dari semua kendala itu, film My Stupid Boss tetap sukses besar. Ini membuktikan bahwa kerja keras dan dedikasi seluruh tim produksi membuahkan hasil yang luar biasa.
Hebat tuh, walaupun banyak kendala tuh, sukses filmnya. Kesimpulannya apa? Kita punya kendala, Allah punya kendali. Oke, Ustadz, jadi lumayan banyak kendala ya Ustadz ya dalam membangun sebuah film My Stupid Boss yang pertama ini Ustadz. Next question Ustadz, mungkin ini yang terakhir di segmen 1 ya. Ada salah satu scene di mana Bosman menelpon Diana di jam 2 pagi untuk urusan pekerjaan. Lalu Bosman menyalipkan candaan berbau seksual rumah tangga Diana dan Dika, suami Diana tadi Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz jika ada atasan yang menelpon bawahan di luar jam kerja, kemudian melontarkan jokes-jokes tidak pantas? Ya, sebenarnya kalau menelpon seseorang, siapapun dia itu, kalau memang informasi penting, ya misalnya kabar musibah gitu. Ya, dalam film ini misalnya bosman yang telepon, dia telepon karyawannya musibah, ada kabar kantor kebakaran atau dia meninggal. Kalau dia meninggal nggak mungkin nelpon ya. Nah, itu sah-sah aja. Tapi kalau urusan di luar itu, apalagi berkata-kata yang tidak beradab, itu nggak boleh. Karena dia bukan mahram, itu bukan jam kerja. Itu hak seorang istri di rumah bersama suaminya. Oke Ustadz, jadi sangat tidak dibolehkan ya Ustadz ya untuk melakukan hal tersebut. Terlebih bukan mahramnya ya Ustadz. Ya, itu bukan mahramnya. Oke, Ustadz, selanjutnya Ustadz, jadi alhamdulillah kita break dulu ya Ustadz untuk pertanyaan selanjutnya. Nanti bakal kita sampaikan setelah break Ustadz. Oke, kita lanjut dulu nanti di segmen berikutnya. Saya izin minum dulu ya.